nawaqidul wudu. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Ma kharaja minas sabilaini wan naumi ala ghairi hayatin al mutamakkini wa zawalul aqli bisakrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin wa massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi alal jadid. Artinya perkara walladzi yanqudul wudu'a, perkara yang membatalkan wudu, sittatu asya, ada 6 hal, 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Di sini diistilahkan jalan ya, bisa jalan, bisa pintu, yaitu dari kubul itu pintu jalan yang depan, juga dari dubur jalan yang belakang. Artinya apapun yang keluar dari kubul, bisa pasti air kencing ya, atau sperma atau apapun. Kemudian dari dubur bisa buang air besar, atau selain buang air besar biasanya suka ada yang keluar, itu angin itu semuanya membatalkan wudu ya. Jadi makharaja minas, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nisa ayat 43, au jaa ahadu minkum minal ghaid. Walaupun ayatnya menunjukkan sesuatu yang keluar dari belakang adalah ghaid. Ghaid itu buang air besar, itu batal wudunya. Atau dari dubur yang dari belakang, yaitu tadi dubur dan bisa buang air besar, atau yang lainnya selain buang air besar adalah aurihun atau angin. Angin itu bisa angin ada suaranya, bisa tidak ada suaranya. Kalaupun sama-sama kan, baik tidak ada suaranya, tapi kan ada tandanya. Bahwa apa tandanya? Ya pastilah tandanya ya terasa gitu, walaupun tidak ada suaranya. Ini hadis Nabi, la wudu'a illa min sautin aurihin. Itu Rasulullah sampai detail begitu mengatakan. La wudu artinya sudah tidak punya wudu kalau seseorang sudah keluar saut suara. Kalau bahasa Arabnya dorot ya, dorot itu kentut, dorot. Au rih, suaranya tidak tapi baunya terasa, itu batal wudu. Harum. Jadi Imam Nawawi juga berpendapat apapun yang keluar ya dari kubul seorang laki-laki atau dubur seorang perempuan batal. Bisa jadi yang keluarnya buang air besar bukan, suara atau angin juga bukan. Maaf kalau saya waktu kecil suka keremian tau nggak? Waktu kecil mungkin fasilitas kesehatan masih belum ada gitu. Jadi bila tuh keluar itu kan waktu kecil suka pernah itu, mungkin kesehatan dulu kurang terjaga gitu ya. Kita mengalami penyakit-penyakit yang sekarang sudah tidak ada. Dulu waktu anak itu penyakit keluar ingus itu biasa di SD itu. Sekarang udah nggak ada kan? Alhamdulillah. Itu batal wudunya. Nah, yang gitulah. Apapun yang keluar dari dubur atau kubur itu membatalkan wudu. Itu yang pertama. Wan naum, yang kedua batal wudu tidur ala ghairi hayatin, dalam keadaan tidak tetap. Jadi tidur yang tidak tetap artinya tetap begini. Kalau tidur yang tetap kayak begini saya nih, jadi tidak berubah. Kalaupun kepala menunduk nggak apa-apa, tapi jangan sampai posisi pantat kita tidak berubah. Itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya sampai duduk di masjid misalnya sampai labuh, jatuh, itu batal. Ya. Nah ini makanya kalau di bahasa lain itu an-naumul amik,
yang membatalkan wudhu kalau tidur yang amir, yang nyenyak, benar-benar tidur itu, sampai mimpi segala, itu mah batal. Tapi kalau hanya ketiduran di masjid, tapi kalau posisinya masih tetap duduk, itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkannya sebenarnya bukan tidurnya, tapi dengan kondisi tidur sangat mungkin dia keluar angin. Kenapa? Karena al-ain wika usah. Jadi di saat mata itu terbenam atau tertutup atau tidur, maka pintu dari belakang itu sangat mungkin keluar kentut itu. Karena kan kalau lagi kita sedang terjaga, kita kan bisa menahan. Sekarang yang mau keluar angin, kita tahan saja karena kita masih dalam kondisi terjaga. Kalau sedang tidur kan tidak mungkin. Makanya para ulama membacakan tidur yang tetap posisinya tidak membatalkan wudhu, ya karena dijamin tidak keluar angin. Tapi kalau tidur bergoyang kesana kemari sampai apalagi tidur terlentang, itu pasti batal wudhunya. Sehingga famanna, maka kata Rasulullah, falyatawaddo, barang siapa yang tidur, hendaklah tidur yang nyenyak tadi, hendaklah dia wudhu. Jadi kalau tidur ngantuk-ngantukan, nunutan kalau bahasa Sunda di masjid, tapi posisi masih dalam posisi duduk, tidak usah duduk ya. Tapi kalau tidur sampai bermimpi, sampai sangat mungkin dia ya jatuh atau ketiduran, maka itu apalagi tidur sengaja, itu pasti membatalkan wudhu. Nah itu yang menyebabkan batal wudhu karena dimungkinkan di saat tidur itu keluar angin, makanya menjadi batal wudhunya. Kemudian ini juga salah satu hadis Rasulullah, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-asha al-akhirah hatta tahfaqa ru'usuhum qu'udan thumma yusalluna wa la yatawaddau. Tadi saya katakan kalau tidurnya tetap ya tetap duduk itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah yang tadirun al-asr menunggu waktu isya yang agak akhir. Jadi Rasulullah mengakhirkan isyanya hatta tahfaquru, sampai kepala mereka begini. Ya saking tidur. Berarti tidur kan? Tidur. Qu'udan, tapi tetap posisi mereka qu'udan, duduk, tidak berubah ya. Kemudian para sahabat ketika iqamah untuk sholat isya, tsumma yusallun, mereka sholat wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu, dan Rasulullah membiarkannya. Itu namanya hadis takrir ya. Jadi kelihatan Rasulullah tahu para sahabat tadi tidur, tapi posisi mereka dalam kondisi duduk, dan di saat mereka tidak wudu Rasulullah tidak menegurnya. Itu berarti namanya hadis takriri. Jadi hadis takrir itu ya adalah hadis dari perbuatan para sahabat di hadapan Rasulullah, atau Rasulullah tahu dari informasi dari seorang sahabat ketika sahabat melakukan itu. Karena ada hadis fi'li, ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takrib. Itu menjadi hukum. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli, hilang akal. Wazawalul aqli, hilang akal. Karena bisakrin, karena mabuk, marodin, atau karena sakit ya. Bisa saja karena pasti dengan mabuk itu dia hilang akalnya, atau sakit. Kalau sakit yang cukup ini berat, kadang-kadang seseorang menimbulkan akalnya hilang. Kayak ginjal itu kadang-kadang stres, hilang akalnya. Nah itu otomatis batal wudunya. Atau hilang akalnya kalmub ma'aleh, orang yang kalau bahasa kita mungkin epilepsi ya sekarang itu, sakalor bahasa Sunda. Orang yang epilepsi itu kan hilang akalnya, itu juga sama batal wudunya ya. Namanya hilang akal, batal wudunya. Kenapa? Karena ya orang yang hilang akal kan tidak tahu apa-apa, baik melakukan kebaikan dan keburukan, bahkan tidak menjadi nilai kebaikan kan. Misalkan ada orang yang epilepsi baca Quran, ada orang yang gila baca Quran, tidak menjadi pahala. Pun melakukan kesalahan atau dosa juga tidak menjadi dosa. Ya.
Karena rufi'atil qalam an salatin, diangkat kolam, artinya kolam tidak mencatat ya sebuah perbuatan seorang hamba dari 3 orang. Pertama, anin naim, orang yang tidur. Orang yang tidur baca Quran itu tidak menjadi pahala ya. Anin naim hatta yastaiqadha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun, dari orang yang gila. Wa anis sabi, dari anak yang belum balik. Kalaupun yang nomor 3 ada yang berpendapat, iya tidak menjadi pahala buat si anak yang membacanya, tapi kalau itu adalah didikan orang tuanya, mudah-mudahan menjadi pahala bagi orang tuanya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini, mohon ini ya, jadi banyak pendapat. Walam surrojuli al-bar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Artinya menyentuh atau sentuhan, langsung itu sentuhan ya, seorang laki-laki pada wanita yang bukan mahram. Mahram yang jadi mahram coba 1 ibu pastinya, 2 anak, 3 saudara, 4 keponakan, 5 bibi atau wa ya, bibi ya ada perempuan, itu mahram. Ini ghair mahram, kayak saudara misal mahram, sama-sama satu kakek tapi itu mahram kan. Nah ini sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak menutup, bukan tidak menutup ya, artinya yang kedua juga ada pendapat yang dimaksud dengan lamsur rajuli dalam ayat aw lamastumun nisa. Coba bisa dilihat dalam surat surat apa ya, dalam Al-Quran ada kalimat aw lamastumun nisa, kan ayatnya begini, wa in kuntum maradu ala safarin, bukan itu ya. Ada ayat yang menjelaskan salah satu yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa. Di situ lamnya ada alif. Dalam ilmu sharaf, kalau sebuah bentuk kata kerja seperti doroba, doroba telah memukul. Tapi kalau yang kalimat pertamanya dari kalimat doroba ditambah alif itu berbeda makna. Kalau doroba telah memukul, kalau doroba saling memukul. Ada nggak dalam kaidah bahasa Indonesia itu? Seperti kotala, dia telah membunuh, kotala Muhammadun Amron, Muhammad telah membunuh Amr. Kali kotala sama alif saling bunuh, beda kan? Antara dia telah membunuh dengan saling bunuh. Dalam kalimat lamasa itu ada alifnya, lamasa, saling. Kalau saling berarti musyarakah, ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam istilah orang Arab, ketika ada kalimat lamasa rajul mar'ata, maknanya bukan memegang. Maknanya adalah melakukan hubungan badan. Di kita pun suka ada istilah kan. Kalau kita istilahnya apa? Hubungan badan gitu juga ya. Ada istilah hubungan badan, hubungan intim dan seterusnya. Dalam penggunaan bahasa Arab pun begitu. Jadi mulamasatur rajulil mar'ah artinya bukan megang tapi berhubungan badan. Jadi pendapat yang kedua yang membatalkan adalah ketika suami istri melakukan hubungan badan dan itu batal wudhu. Itu yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan aula mastumun nisa adalah berpegangan, karena musyarakah tadi berpegangan, tapi berpegangannya dengan bisyahwat, ada ngandung syahwat, itu batal ya. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa 3 pendapat kaitan dengan ya yang membatalkan wudhu. Pendapat pertama yang membatalkan adalah berhubungan badan. Yang kedua bukan berhubungan tapi memegang dengan syahwat. Nah itu dua-duanya ada dalilnya. Apa dalilnya? Ditambah dengan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah ketika beliau mau ke masjid,
Itu dan Ibunda Aisyah ada di pintu karena kamar Rasul kan, rumah Rasul dengan masjid dekat ya. Raudhah paling seginian kan. Raudhah yang pernah ke sana paling seginian. Tidak besar. Artinya di sini rumah Rasul, pintu rumah, di situ masjid. Di depan kamar mandi itu masjid. Ibunda Aisyah ada di pintunya. Kemudian Ibunda Aisyah dicium dulu Rasulullah. Ya tidak wudhu lagi lah Rasulullah. Langsung aja masuk ke masjid. Itu kan bukan sentuhan lagi itu Pak. Mencium istrinya. Yang kedua juga Rasulullah pernah salat malam di kamar Ibunda Aisyah. Jadi ada hujurat yang dimana. Hujurat itu kamar istri Rasul. Hujurat, kamar ini kamar Ibunda Aisyah, kamar siapa? Yang sekarang jadi makom atau kuburan Abu Bakar, Umar, kemudian Rasulullah. Itu hujurat dulu. Nah, ketika salat malam, kaki Ibunda Aisyah menjolor apa? Ya gitulah. Dan kayaknya Ibunda Aisyah tidak pakai training waktu itu ya, karena belum ada training gitu ya. Pastinya Rasulullah memegang kaki Ibunda Aisyah untuk diinikan, ya, supaya tidak menghalangi tempat sujud Rasul. Itu dalam kondisi salat. Nah itu pendapatnya. Jadi dikuatkan dengan hadis tadi bahwa sebatas pegangan atau memegang tidak membatalkan wudhu. Nah, tapi di madhab Syafi'i di kitab ini tetap saja lamsur rajulil mar'ah batal. Kalaupun untuk mencarikan dalilnya kurang kuat sebenarnya. Ya. Dalil yang pertama dari Al-Quran, kalimah lamastumun nisa, saling berpegangan. Walaupun di Saudi memahami saling pegangan di sini dengan kalimah lamasa diartikan berhubungan badan. Yang kedua, berhubungan badan ya bukan berhubungan badan tapi saling pegangan karena musyarakah tadi. Yang ketiga, berpegangan tapi dengan catatan harus ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Nah, yang keempat, mau ada syahwat atau tidak selama bersentuhan, bahkan bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Kan suka ada candaannya kalau ingin membatalkan wudhu, udah aja dipegang sedikit batal wudhunya. Ya silakan nanti yang milih lah. Dan insya Allah hadisnya ada. Silakan yang milih. Ulah sampai karena menggerutu gara-gara di ini sampai wudhunya jadi tidak ikhlas gitu ya, karena malas wudhu dan menganggap itu batal. Nggak usah nggak batal. Itu kaitan dengan itu ya, bersentuhan. Kemudian yang berikutnya al-aznabiyah min ghair hailin, kecuali kalau ada ini, kalau hanya sentuhan ya, walaupun yang masih tetap mengambil pendapat sentuhan kulit bala, kecuali kalau ini ada penghalang ya pakaian. Ini mah kalau kulit ketemu kulit. Itu kemudian yang berikutnya wa massu farjil adami, bahasanya wa massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia ya, bibatinil kaffi, dengan telapak tangan, wa masih halqati duburi, atau menyentuh, mengusap, memegang bulat duburnya, bulatan lubangnya. Kalau bahasa saya lepat lepit dubur gitu, lepat lepit itu batal. Adami di sini bisa kemaluan dubur sendiri, kemaluan anak kita, kemaluan siapa lagi, kemaluan orang lain, itu batal wudunya. Sebagaimana hadis Rasul, man massa ayyumam rajulin massa farajahu falyatawaddo, siapapun yang pernah memegang atau menyentuh farjinya adalah dia berwudu. Atau wa ayyumam ra'atin, siapapun perempuan massat farjaha, memegang kemaluannya, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Itulah membatalkan ya, membatalkan wudu. Itu berarti tidak ada perselisihan
ya semuanya sepakat bahwa memegang kemaluan baik laki-laki perempuan, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, laki ke perempuan dan seterusnya, baik anak kita atau siapapun itu batal wudunya. Jadi maaf kalau memegang pantat tidak batal, tapi duburnya, Luarnya ya. lubangnya yang batal. Kalau pakai no. Ada bahasa yang kurang enak di sudah itu. Kalaupun ada sedikit perbedaan juga, itu apakah harus dengan syahwat atau tidak. Jadi ada yang lebih kepada kalaupun tidak pakai syahwat tetap batal. Tapi ada yang mengecualikan kalau itu juga pemegangnya dengan syahwat. Ya untuk menjaga-jaga laki kita mah memegang farji atau kemaluan baik laki-laki atau perempuan itu membatalkan wudu. Kemudian berikutnya al-jadid. Inilah yang tertulis di kitab takrib, tapi juga kalau boleh ditambahkan ya karena ada hadis yang lain yang ini kalaupun itu jarang dilakukan, yaitu aklu lahmil juzur, makan daging unta. Kita tidak adalah daging untanya. Jadi ana rajulan sala Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ana tawaddu min lahmil ghanam, ya Rasulullah, apakah kami harus wudu kembali setelah makan kambing? Qala in syi'ta falyatawaddu illa, kalau mau silakan, kalau tidak pun tidak apa, artinya tidak membatalkan wudu. Kemudian atawaddu min lahmil ibil, apakah kita harus wudu kalau memakan daging unta? Qala na'am fatawaddu. Jadi itu hikmahnya wallahu alam ya, tapi intinya kalau kita sempat makan daging unta wudu. Ya pasti ada hikmah di balik ketetapan. Karena semua ketetapan Allah dan Rasulnya ada hikmah menuai kebaikan gitu ya. Kemudian ini yang tidak juga disebutkan adalah ar-riddah, murtad. Kalau murtad membatalkan semuanya, membatalkan keimanan kita, membatalkan keislaman kita, dan membatalkan ya wudu kita juga. Murtad itu kan dengan melakukan hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Kan ada 12 hal ya, 10 atau 12 hal yang bisa membatalkan syahadat seseorang. Salah satunya kesyirikan, kemudian ilhad, mengingkari sebagian sifat Allah. Ini juga perlu dijelaskan nanti ke depan lah. Karena ada orang yang mu'attilin, artinya tidak memasukkan sifat Allah padahal itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu namanya orang yang mulhid ya. Mulhid itu mengingkari sebagian sifat Allah. Kadang ya yang beredar adalah membatasi sifat Allah. Padahal sifat Allah itu bukan hanya itu saja, ada sifat Allah lain. Artinya jangan diingkari. Nah itu bagian dari riddah sehingga batal. Dan untuk kembali kepada Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Tadi di surat Az-Zumar ya, surat Al-Maidah, au la mastumun nisa. Coba nanti di rumah perhatikan, lamnya ada alif. Kalau lamasa itu hanya satu pihak. Qatala yang mempunyai satu orang. Tapi kalau qatala saling bunuh, dua-duanya punya niat untuk membunuh. Lamasa hanya satu orang, tapi aula mastumun nisa ada alifnya, berarti dua-duanya saling pegangan. Nah, kalau saling pegangan kita tidak berpendapat dengan berhubungan badan gitu ya, tapi kita saling pegangan, ya silahkan mengambil itu juga. Tapi kalau hanya misalkan kita perlu untuk memegang, ya itu ada pendapat tidak membatalkan wudu kita. Wallahualam, itu yang pertama kaitan dengan yang membatalkan wudu. Kemudian berikutnya di sini ada qaul jadid, artinya pendapat Imam Syafi'i, pendapat baru ya, ketika beliau berada di Mesir. Jadi beliau itu pertamanya punya pendapat qadim,
ketika boleh berada di Baghdad atau Irak. Jadi ulama dulu itu melanglang buananya dari satu negara ke negara yang lain. Baik, yang berikutnya faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa salasatun yukhtassu biha an-nisa. Yukhtassu ada awalan ma awalan di dalam bahasa Indonesia ya. Bukan yahtassu tapi yukhtassu, dikhususkan. Wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Walladzi yujibul ghusla, perkara yang mewajibkan mandi junub, mandi besar istilah kita, atau adus bahasanya. Itu yang tiga diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang itu adalah iltiqa'ul hitanaini. Nah ini juga perlu dipahami ya. Kalimatnya iltiqa, bertemunya dua yang suka dihitan. Kan organ kita yang suka dihitan hanya dua kan, laki-laki dan perempuan. Perempuan suka dihitan kan? Kalau dulu orang tua dulu suka dihitan perempuan juga, apalagi laki-laki. Kalaupun mungkin untuk perempuan pendapat ulama fikih tidak menjadi wajib, tapi kalau laki-laki alasannya kenapa para ulama mewajibkan khitan, karena sangat dimungkinkan akan ada najis yang tidak keluar di saat tidak dikhitan. Kalau ada, hukum awalnya kan sunnah ya. Sab'atun min sunanil mursalin. Ada khamsatun, ada sab'atun, ada 5 hal atau 4 hal yang menjadi sunnah para rasul. Bukan hanya rasul tapi rasul sebelumnya. Yang pertama al-khitan. Itu kebiasaan para rasul, sunnah itu kebiasaan. Kemudian wa taqlimul azafir, motong kuku, itu sunnah Rasulullah. Yang ketiga ifa'ul lihyah, ibaratnya ngingu jenggot cek bahasa Sunda, artinya berjenggot. Yang keempat qassus syarib, memotong kumis. Jangan kayak orang Yahudi yang menutupi bibir, itu kebiasaan Yahudi. Kalau Yahudi itu jenggot dan kumis. Kalau Islam jenggotnya diinikan tapi kumisnya di ini. Kemudian yang naftul ibti, apa? Ya. Ketiak. Jangan dicukur, ketiak dicukur ya, supaya mudah mungkin. Padahal kalau orang tua ingat abah itu dulu sambil sore-sore gitu ya, sambil ini. Dan tidak apa-apa kalau itu mah dicabut ya. Rasul juga tidak mungkin mensyariatkan kalau membuat bahaya. Coba kalau harus ini nyabutan bulu tuur, itu gimana? Itulah yang disunahkan atau menjadikan kebiasaan para rasul. Itu yang pertama. Jadi bertemu dua khitan. Nah, muncul pertanyaan, apakah sebatas bertemu atau harus masuk? Maaf ya, ada pendapat harus masuk. Nah, tapi ada pendapat kalaupun. Nah, yang kedua, maaf, ketika masuk apakah disyaratkan harus keluar sperma? Nah, kesimpulannya kalau dua khitan bertemu ya, apakah keluar sperma atau tidak, itu tetap mewajibkan dia untuk mandi. Mewajibkan dia untuk mandi ya. Jadi tidak disyaratkan adanya inzal. Inzal itu keluar sperma. Nah, yang kedua, kalau hanya bertemu saja, nah itu dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib mandi karena bahasa idza taqal hitanani faqad wajabal ghusl. Kalau bertemu, ya bertemu kan tidak mesti masuk, Pak. Bertemu tidak mesti masuk, itu diwajibkan untuk mandi. Ya, untuk lebih hati-hatinya kita, ya kalaulah hanya bertemu pun kita mandi. Ya, untuk lebih hati-hatinya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mewajibkan mandi adalah inzalul mani, keluar mani dengan cara apapun. Misalkan dalam kondisi kita sedang tidur, ya mimpi
dan mimpinya benar keluar. Tapi karena kalau tidak mimpi tapi keluar, itu wajib. Jadi yang jadi ukuran bukan mimpinya, tapi innamal ma'u minal ma'i, kata Rasul. Innamal ma'u, pastinya harus adanya air, artinya mandi, minal ma'i karena melihatnya air. Maksudnya air sperma tadi. Jadi yang jadi ukuran bukan mimpinya, bukan mimpi basahnya gitu, tapi keluar maninya, inzalul mani. Baik lewat mimpi misalkan ataupun tidak lewat mimpi, maka itu diwajibkan dia untuk mandi. Wal mautu, yang ketiga meninggal. Kalaupun yang diwajibkannya bukan orang yang meninggalnya, pastinya orang yang hidup harus memandikan, bahkan merupakan bagian daripada fardu kifayah. Itu ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian tiga itu dikhususkan buat perempuan. Ya, pertama al-haid, sudah pada maklum. Kemudian nifas dan wiladah. Nah ini antara nifas dan wiladah. Sementara nifas dan wiladah ada yang hanya 1 hari, itu bisa jadi setengah hari sudah selesai nifasnya. Ada yang sampai 40 hari itu selama terus dia nifas. Bahkan dalam keterangan sampai ada 60 hari dia nifas. Nah, kaitan dengan wanita yang antara wiladah dan nifas hanya 1 hari, kapan harus mandinya? Nah, ini dihubungkan dengan kondisi wanita itu sendiri. Kalau kemudian si wanita tadi setelah wiladah dia harus istirahat, apalagi kalau kemudian wiladahnya lewat dioperasi sesar, kan tidak boleh ya. Harus ditentukan mungkin minimal sehari semalam ya yang soal sesar. Nah, berarti setelah dia melakukan, artinya tidak begitu dia melahirkan langsung mandi. Tunggu kondisi yang memungkinkan dia bisa melakukan mandi. Nah itu. Kemudian misalkan beberapa jam kemudian ternyata ditunggu sampai hari keduanya headnya atau darahnya tidak ada, berarti dia sudah nifas. Ya. Adapun bagi wanita yang nifas 40 hari karena tiap hari keluar darah, ya wajib mandinya hanya di saat dia sudah suci. Ya kalaupun mandi biasa ya silahkan, bukan berarti tidak boleh mandi ya. Misalkan nifasnya 40 hari ya silahkan kalau mau mandi tiap hari pun, tapi mandi sunnah. Yang mandi wajibnya di saat setelah berhentinya darah nifas. Itu jadi ada wiladah, ada haid dan ada nifas. Itu yang mewajibkan seseorang mandi wajib.